Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa asya'ihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamati wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dunya wa ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadithi wal mufassirin wa sa'iri sadatina as-sufiyyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyin wa warithin wa ila arwahi walidina masyayikhina wa jami'il mu'minin wal muslimin muslimatil ahya'i minhum wal amwat urusan ila ruh asy-syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ahli silsilatina ilaihi wa usul Allah yataghashshana wa yuhum bi rahmatihi wa yu'ridu rajatan fil jannah wa yu'minu bi asrari man mari ulumih wa khususin bil karamati min din wa sin al-qadaniyah wa kulli ma nabisa musallin al-hawl min wa al-kiram sayyidillahul Fatihah. Alhamdulillahil ghafir wa in takathurat dhunub qabil at-taubati liman yatub shadidil 'iqabi 'inda qaswatil qulub wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu jadul jasir wa muyassirul 'asir wa farijul qulub wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi atla'ahu Allah ta'ala ala asraril ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafil 'azami wa syarifil mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minasy syuruqi ilal ghurub. Allahumma sallimna min al-'atabi wal hub. Amin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanad muttasil dan Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumil darin amin. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu as-salawatil maktubat wa shamtu ramadana wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat jemaah Majelis Taklim mahasiswa ibadah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini antara maghrib dan isya kita kembali diberikan Allah Ta'ala petunjuk serta pertolongannya guna bersama-sama menghadiri salat fardu maghrib berjamaah, dan kita berniat untuk melaksanakan salat fardu isya berjamaah di masjid ini dengan menantikan salat fardu isya kita mengadakan majelis taklim. Maka dengan niat demikian kita dianggap sedang mengerjakan salat. Ditambah lagi kita kerjakan pula majelis taklim ini untuk menuntut ilmu dan menambah-nambah modal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil adanya ibadah kalau tanpa modal, dan mustahil ada modalnya ibadah kalau bukan dengan ilmu. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada Sayyiduna Jabir bin Abdullah, orang Ansar, orang asli Madinah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang itu, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat sampian?" Yang mana Nabi itu kalau berpendapat pasti dari Allah Ta'ala sumbernya. Bagaimana hukumnya dari Allah? Bagaimana hukumnya menurut agama Islam? Jikalau ulun
mengerjakan salat fardu yang 5 waktu itu, dan ulun dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna, dan ulun melakukan segala yang halal itu dengan meyakini itu memang halal, dan ulun meninggalkan yang haram dengan meyakini bahwa itu adalah haram. Dari 4 macam ini ulun kada mana-mana lagi yang lainnya. Artinya memang dia punya kewajiban sebatas ini aja. Kalau zakat itu kan bagi yang punya harta, kalau haji bagi yang mampu. Tidak menambah di atas kewajiban dan segala yang telah ulun paparkan ini, ya Rasulullah, apakah ulun bisa masuk surga? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab spontan, "Na'am, ya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini adalah membahas tentang jalan menuju surga. Maka kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan di sini satu persatu dengan waktu yang semoga dapat mencukupi bagi pembahasan ini. Pertama yang merupakan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Jadi ini udah beranak nih, sama-sama adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Abah, Jabir bin anak. Di antara keistimewaan abahnya Jabir yang pangeran Abdullah ini, itu sidin umpat perang lalu gugur di medan perang, yaitu perang Uhud. Nah, mana kaum muslimin itu hampir kalah, tapi terjadi upau di kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabarakan lawan nang anak nang pangeran Jabir nang telah meriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi, wahai anakku Jabir, abahnya sudah mati kan, gugur di medan perang Uhud. Lalu Nabi mahiyah, wahai anakku Jabir, ya Nabi, handakah ku habarakan ikam kabar gembira bahwasanya abahmu dihidupkan Allah Ta'ala di alam barzakh itu, hingga dapat berbicara kepada Allah, berpandiran Tuhan. Lalu Allah Ta'ala memberikan permintaan, silahkan minta apa ikam, permintaan nang ibaratnya itu kan nang kada bisa terjadi kan, kada pernah terjadi itu, silahkan ikam minta, silahkan aja apa nang kira-kira nang paling ikam sukai apa. Lalu jar Nabi, abahmu ternyata menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, ulun ni hendak benar jakalau seandainya ulun kawa pulang dipulihkan ke dunia, hidup pulang, lalu ulun maju pulang di medan perang dan terbunuh sebagai mati syahid untuk yang kedua kalinya. Nah, ternyata pahala mati syahid itu adalah pahala paling gena. Sampai orang yang sudah mati syahid hendak mati syahid pulang. Artinya kan pilihan lain dari itu pada paling harap pahala deh menurut orang yang mati syahid tadi. Jadi kan karena ada gina harap pada gitu, hendak pulang dapat 2 kali. Artinya kan jangan yang nalain aja harap pinta nalain aja. Ternyata hendak itu 2 kali karena dia gina harap lagi itu menurut pandangan orang yang mati syahid tadi. Nah, sehingga kalau seandainya kau memberikan dunia hidup kembali, ulun minta ya Allah agar dapat pulang, diizinkan untuk perang fisabilillah, mati di medan perang sebagai mati syahid. Tapi jawaban Allah Ta'ala, wahai hambaku, aku telah menentukan bahwa siapa orang sudah mati kada bacang dibulihkan lagi ke dunia. Bisakah itu nih? Ya udah. Nah aja mati deh, hidup pulang aja. Amun nang orang matinya orang baik kan bagus saya leh. Nah mati orang jahat kayak apa kan? Hidup pulang aja, lepasnya kita nih. Bisakah itu amulah. Orang mati bisa hidup pulang biasa kan. Bujur hajakah aja orang mah bisa mati jadi hantu tah. Nah, pernah ulun mendengar jawaban dari seorang Habib di Jakarta, almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Jadi sidin nang istilah mati gentayangan. Nah, roh gentayangan sidin kadada roh jahat. Kalau roh gentayangan itu nang bujur adalah roh orang-orang baik. Tapi gadas mah kata-katanya lah gentayangan itu gadas mah. Cuma dari segi kejujuran bahasa lah. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah mati, rohnya itu langsung dikurung. Ngarannya gitu alam barzakh. Arti barzakh itu kan pertahanan. Kada hawa pulih ke dunia, kada hawanya pada akhirat.
Alam akhirat belum ada Bang Leh. Belum ada alam akhirat. Ini kan barzakh, alam pertahanan. Kata kau diberikan dunia. Artinya bila orang mati nang kada baik, kebanyakan dosa mati dikubur disiksa. Jadi disiksa orang, ada dikubur tuh lagi malaikat menghukum loh kan. Kalau orang misalkan kada siksa, dikubur tuh bagaikan penjara, kada kau kemana-mana, itu kan. Nah, amun ada misalkan orang mati jadi hantu, rohnya gentayangan, selama hidup di dunia sudah rancak ada mengganggu orang, imam mati jadi hantu pulang, di mana malaikat nang jegau nang kuat-kuat nang bujur-bujur menjaga nang perintah Allah Ta'ala nih. Berarti malaikat nih kada becus menjaga roh-roh di alam barzah, lepas pulang ke dunia loh kan. Nah, itu kisahnya. Nah, jadi pun kita mempercayai itu seolah-olah kita memadahkan malaikat itu kada kuat hingga apa pertahanan lepas. Kenapa masih roh nang orang jahat nih kawa pulang tampil ke dunia? Kayak itulah. Nah, mungkin itu aja belajar orang mati jadi hantu aja percaya aja. Aku bujur aja datanginya. Pas datanginya bujur. Apa ada kisah siangnya lah. Aku kita kami jalan tadi aja. Datanginya hantu. Napa aja kemarin tang aja. Mau bujur jadi hantu datangi aku aja. Pas datanginya aja. Nah, kayak apa kisahnya nih? Apakah kita dustakan kisahnya nih? Kisah orang mati jadi hantu kita dustakan kah? Kuburnya fokus aja. Waduh, pulang kabar itu dah kita lah aja lah. Bujur ke salah kaberitanya. Cuma kan kita sering mendengar dari pandiran-pandiran orang kan ada orang mati nak ada baik, padahal orang mati jadi hantu bangun pulangnya, mandatangi lawan kawannya aja. Mana kawan nang ngerakat bener datanginya. Nah, nyata aja asli, aku pindah bener aja, nya tuh betehlan dia aja, dia saya betehlan di situ. Kayak apa aja kira-kiranya pas lawan nang dia tangi deh. Nah, maka sebagai jawabannya uji Habib Mundir, kita ini manusia ini ada dijadahi Allah Ta'ala syaitan ngarannya korin. Arti korin itu kan menyertai manusia. Tamanah aja kita iringnya terus. Mulai kita lahir deh dijadahi ada malaikat ada syaitan yang siap menggoda kita. Itu ngarannya korin. Ada syaitan yang siap menggoda manusia. Sabar dan ada jatahnya saya seorang ngarannya korin. Nah, maka si korin ini tahu benar seluk-beluk siapa nama matinya. Itu kan. Nah, ditambah lagi syaitan tuh bisa menyerupa. Itu kan syaitan tuh diberi Allah Ta'ala mereka itu lanjuran kawa menyerupa manusia. Nah, ibarat kayak apa? Orang nang jahat tadi mati lalu jadi hantu. Nah, bukannya rohnya itu nang gentayangan masuk jadi hantu itu si korin yang memang menyertainya selama hidup di dunia itu dilanjurkan Tuhan kawa menyerupai. Kenapa dilanjurkan Tuhan? Karena nang mati ini banyak dosa. Kalau banyakkan dosa, Allah Ta'ala kada imam api lalu dipermalukan Tuhan. Target dosa itu kalau banyakkan sudah sehingga Allah Ta'ala kada imam api lagi lalu dibuktikan sama masyarakat orang kada baik buktinya mati jadi hantu. Jadi tang itu bukan rohnya, tapi si setan yang sudah hari-hari mengikuti lawan yang mati tadi, lalu inya menyerupai. Itulah keterangan daripada Habib Mundir yang pernah ulun baca. Nah, itu. Nah, adapun roh-roh orang saleh, roh-roh para nabi, para wali, mereka bisa bergentayangan. Tapi yang mereka datangi adalah orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Contohnya seperti Syekh Salman Al-Madani didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berapa kali kita baca manaqib ada bisa yang lain. Nah, itu contohnya. Syekh Salman Al-Madani itu adalah orang yang fisik kuat dan mentalnya, kuat fisik dan mentalnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mati sekitar 7 abad yang silam, rohnya datang kepada Syekh Salman Al-Madani menjurungi baju jubah putih. Nah, itu kan Syekh Salman kuat dan dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu ditamuakan. Percayalah kan? Ahmad ada dalilnya apa? Rasulullah waktu Isra Mi'raj, waktu Nabi sembahyang di Baitul Maqdis, lalu Nabi sembahyangan lawan buat para nabi-nabi yang sabarataan kan berapa nabi kita belajar tauhid Nabi itu belajar 124.000 itu barataan hadir di Baitul Maqdis sembahyangan berjamaah. Nabi kita jadi imam,
maka semua para nabi jadi makmumnya. Itu kisahnya roh tuh tampil ke dunia atas izin Allah Ta'ala. Mereka adalah roh-roh baik. Qurannya apa? Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka orang-orang yang istimewa nih, bukan wali-wali, bukan nabi-nabi, orang-orang yang hebat, mendapatkan sesuatu keistimewaan, dikabulkan Tuhan apa yang mereka inginkan. Iya, contohnya seperti mereka ingin menemui kita-kita yang masih di dunia ini. Nah, roh-roh orang-orang sudah wafat yang hebat tadi dapat menemui kita. Tapi yang ditamui ini kuat juga, kuat fisik dan mentalnya. Kamu gak ada kuat fisik gilaan kita nih tatamu roh. Kenapa? Karena roh itu punya kekuatan yang lebih dahsyat daripada kita nang. Karena awak kita ini karungkong nih, karena karungkong nih mau nukupir roh, lalu kesaktian roh ini kada terbukti belum. Kamu sudah mati, kayak Pak Nabi menggambarkan ketika roh itu ketika jasad orang mati itu dibawa ke kubur. Amunnya jasad orang mati itu orang saleh, nah dibawa kubur itu ia menggesak, kadimuni, cepat lagi, bawa kubur lagi. Sehingga bila ada orang mati itu jangan panjang basa-basi loh nih, sambut limpar loh nih. Supaya dapat cepat ke kuburnya, di kubur mendapat kenikmatan. Tapi kalau orang jahat, yang mati itu adalah orang jahat, maka ketika dibawa orang jasadnya, kuciak, bawa kemana aku nih? Dibawa kemana aku nih? Itu dia kuciakan roh toh, biar Nabi lah. Seandainya suara roh itu nah didengar oleh orang yang hidup, pingsan atau mati, berarti roh itu punya kekuatan yang dahsyat. Teriakan roh itu nah kita didengarkan Tuhan, kita pingsan atau mati. Nah, paham sudah lah. Daripada orang-orang yang ditahui roh-roh yang hebat-hebat tadi adalah orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya, seperti orang-orang yang saleh, orang-orang wali yang masih di dunia ini. Nah, begitulah di antara kehebatan sahabat Nabi yang bernama Abdullah, abahnya Jabir tadi. Ada satu karamat sahabat Nabi SAW bernama Jabir ini, karena orang dekat dengan Nabi nah. Jadi Jabir ini bisi hutang, banyak banget hutang. Mungkin hutang dari kuitan yang meninggal tadi, lalu si anak membayar yakan. Nah, lalu anak bayar hutang, ada si kabun. Lalu Jabir ini pun menjaminkan kepada orang-orang yang menghutangi, karena bila berbuah karena kabun kami nih, karena semua buah hasil nih kami bayarkan ke hutang. Ada aja buahnya harus cepat dibayar lagi, jadi tunda aja buahnya. Lawan ibunya dihitung kabun muta ada bayar hutang. Lalu Jabir lapor kepada Nabi SAW. Akhirnya lalu Rasulullah SAW menyuruh supaya pohon tadi mungkin 10 buah sudahlah. Semua buah tadi ada sudah. Jadi buahnya ada manggisak atau cepati lagi. Nah, lalu aja Nabi nih buahnya itu diputiki. Lalu dituyuk. Di panjang buah hutang si ano, gitu berbaik. Wong nang hutang nih kan bacaan dibayari tadi. Nah, lalu setelah diparaki Nabi pada satu yuk itu kan mungkin berapa karena amu ditakar secara takaran nih kita Madi di jaka 10 ikong lah mau tangi tuyuk kan 10 tuyuk. Lalu sebab tuyuk dia Nabi berkeliling. Kelilingin Nabi, tadi tunggu tuyukan dikelilingin Nabi. Ya Nabi takarnya. Nah, takar sakarnya mayu seikong biar hutang. Nah, lunas. Takar pas sabaratan mayu sakarnya. Padahal jika dikira-kira ada mayu hutang orang yang banyak ini. Tapi setelah ditakar-takar, nah rupanya waktu menakar itu Allah Ta'ala memberikan karamat kepada Jabir, mukjizat kepada Nabi itu buah-buahan itu banyak-banyak. Nah, ini ngaranya taksirul qalil, membanyakkan satu nasi sedikit. Akhirnya lunas hutang, malahan berlebihan lagi mayu pajang Jabir sakeluargaan. Nah, itu. Jadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW mendapatkan karamat, mendapatkan sesuatu mukjizat Nabi, dan ia mendapatkan karamat bagi dirinya sebagai karamat. Karena Jabir ini termasuk orang yang cangkal menghafal hadis Nabi, dalam riwayat itu sampai 1540. Banyak benar hafal hadis Nabi 1540. Nah, lalu si berkisah ada seseorang laki-laki ngarannya Nu'man bin Qawqal.
Inya betakon Nabi, ini sahabat Nabi nang umpat perang Badar semalam kan, dan terbunuh di perang Uhud sama namanya Jabir. Ini nama betakon Nabi nih. Nah, seorang sahabat nang ada cacat betisnya tuh kan. Ya, betis sudah cacat, ada kita tuh pincang lah. Nah, sidinnya. Lalu waktu hendak menghadapi perang Badar, perang Uhud, ujar sinang nak Nu'man dari nama betakon Nabi nih. Ujarnya aqsamtu alaika rabbal izzah la taqiqu syams hatta ata bi urjati hadhi khadra al jannah. Ulun bersumpah ya Allah kepada engkau tidak akan tenggelam matahari hari ini kecuali ulun sudah wafat mati syahid, dan dengan betis pincang ini ulun menjejak surga sudah ya Allah. Nah, artinya kan hari ini ulun habis-habisan perang sampai mendapatkan mati syahid. Ternyata apa yang ucapkannya jadi kenyataan. Lalu ujar Nabi SAW, Nu'man itu mempunyai prasangka yang kuat lawan Tuhannya bahwa dia akan mati syahid, bukannya bunuh diri bang, kan dapat pahala mati syahid. Itulah yang disangka kepada Tuhan sangat baik. Ternyata prasangkanya dibuktikan Tuhan bujur. Dasarnya Nabi aku melihat mana Rasulullah kan sahabat ini mati, rohnya dibawa ke surga, melihat Nabi. Itu hebatnya Rasulullah itu kan melihat itu nangaran alam gaib itu melihat nah kayak kita nang jongkong kayak ini nah, daripada dunia kan kuatnya keyakinan Nabi itulah. Nah, itu keyakinan Rasulullah itu kuat sidinnya tuh melihat nang surga neraka kayak kita melihat kita nang berhadapan gitu. Melihat akunya Nabi inya masuk surga. Nah, buka-buka di surga itu kan artinya nih pakai nang berisnya nanya berisnya ini kan ada nang cacat tadi. Nah, membuktikan ucapannya itu jadi kenyataan. Nah, inilah orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Orangnya matiin keadaan mati syahid. Rupanya jawaban Nabi ini sangat berpengaruh bagi dirinya, sehingga dia bujur-bujur mengamalkan, dan sebagai bukti amalannya bujur-bujur diterima Allah, dia wafat dengan keadaan husnul khatimah dan mati syahid. Nah, bang ditakunakannya. Ya tadi kan kayak apa ya Rasulullah, mun ulun sudah bujur sembahyang 5 waktu dijagai benar kan. Jadi sembahyang waktu ini kita jaga kualitasnya, kualitas sembahyang 5 waktu ini paling kadang kita berjamaah depan dah. Andalan dari kita dah. Sembahyang 5 waktu itu berjamaah itu andalan dari kita dah. Yalah, aku baca khusyuk khusyuknya kayak itu tumpang lah. Tanah kan kita nih auratnya kan waktu auratnya begawi ajan deh orang dah. Nah lalu lapas gawian lah ke masjid, masih ada pikiran dah, pikiran aur masih ada, tapi ke masjid atau pikiran kita ke masjid. Apa ting berjamaah aku aja itu pandai kita nih kan alhamdulillah juga lah kamu ada berjamaah kita hawai kampung. Nah, gini bang memakmurkan masjid teman. Nah, jadi kampung tuh dianggap bagus apabila sembahyang waktunya hidup teman. Alhamdulillah senang hati kan orang beriman itu dia di kampung itu orang 5 waktu nah rame kan berjamaah koryukan ke masjid mana pikiran kan biar 5 kali sehari kan. Nah kayaknya ada orang di pacaran deh cangkalnya bener deh kalau orang Asia tukannya apel katanya deh nanti pacarannya. Nah ini kan kita 5 kali sehari datang ke masjid, untung bini gak dicemburu deh jadi bini aku masjid terus ini depan dicari. Paham juga ini juga kan artinya lagi jadi pahala ke masjid. Nah, pikir akan biar itu kunyuk-kunyuk hakunnya lah kan hakunnya kunyuk-kunyuk mun ada udah cinta lawan dunia lah malah kita kunyukan ke masjid nih ngitunya lagi hari-hari ujar. Nah yalah orang akan di bisnis tuh kan lapahnya aja itu aja ya ke bisnis tuh punya tahu oleh dia pikirannya bisnis, pikirannya kan duniawi. Melihat kita nak kunyukan ke masjid hari-hari ini lah 5 kali sehari kan. Itu pandai kita nih mencari kualitas sembahyang terbaik, sembahyang berjamaah namanya. Nah, mudah-mudahan kan meningkat nih berkat aja kumpul-kumpul ini lalu kita sembahyang kita tambah khusyuk. Ketika orang berjamaah Allah Taala pandang hati imam namanya. Khusyuk kadang imamnya. Oh, imamnya bisa lupa sekalinya sama manit atau orang pada sama ini benar-benar ingat hilang namanya. Timbul tenggelam juga gelombangnya nih. Lihat pulang saat pertama khusyuk kan. Jadi yang pertama nak khusyuk diterima berkat nang pertama nih. Sama juga sekalinya. Sama kedua pulang sampai habis mulai pertama itu apa habisan sama berataan. Kada nang kawannya habis. Sakit seorang aja khusyuknya lah nih. Nah, kada kawan makajar Nabi kan
sembahyang tuh bukan 1/10, bukan 1/4, bukan 1/3, bukan 1/10 dari tema Tuhan. Oke, hitung sembahyang 10 menit, sama menit khusyuk, sama menitnya pahalanya belum tentu. Kayak aja Nabi biqadri ma aqala, sakadarinya ingat tahun Tuhan. Ingat tahun Tuhan 5 detik pahala dapat pahala, sisanya 0. Tapi ketika berjamaah ada na khusyuk, maka diterima berkat nasa ikono khusyuk tadi. Amun sama kang berataan karena khusyuknya, yang penting jangan 4 jadi 5 loh nih. Iyalah 4 jadi 5, artinya lebih edan deh. Artinya pasti itu hitungannya walaupun kada ingat sepenuhnya, tapi kau aja rakat ingat loh nih, alhamdulillah kan. Amun sama sidat sama pada 5 hitungan lah ya Pak. Buka CCTV 5 rakaat pan jadinya. Dapat dia mana gurunya, itu lah ya berataan. Buka CCTV nih, sani 5 rakaat sanya. Pokoknya banyak sembayangan 5 rakaat kadang mana gurunya, berarti lupa berataan aja. Nah, kadang itu pang kita lah. Alhamdulillah kan ingat aja deh hitungan rakaat. Nah, lalu apa kisahnya nih? Kada dana khusyuk nang bujur-bujur khusyuk nih. Maka apa terakhir Allah Ta'ala ridha kepada jamaah mereka itu. Nah, Allah Ta'ala senang mereka tuh berusaha sudah menyingkirkan waktu nih. Kita mun sembahyang ini kan sekehendak mengatur waktu, habisnya jamu. Kan kita beda ada waktunya. Zuhur 12:04. Aur kada aur, ajan mana? Pokoknya bila kalian datang tinggalkan noneh, ya lah. Aku jauh orang guring aja, alang guring jangan ngantuk bener lah. Takkan itu guring, tertinggal. Ada bedangan noneh. Pokoknya sampai jamnya main. Nah itu kan. Ini nih kita disiplin berataan nonehan. Siapa nama atur tuh? Nama atur sih Pak. Kesadaran kita lah dalam beragama itu nama olah kita teratur. Nah, iya kan kisahnya ada orang kafir lah. Orang kafir ini ahli baris membaris. Mungkin bukan tentara lah, mungkin orang kafir ini ahli baris membaris ahli sudah. Lalu waktu orang musim haji itu kan masjid haram itu berapa juta. Anunya nih jamaah sembahyang di waktu ini berapa juta orangnya. Jadi ketika dikumandangkan iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, waktu iqamat kan melihat TV, nah, secara langsung Masjidil Haram. Nah, orangnya akan banyaknya mengguru ya 2 jutaan deh, 2 jutaan kan prediksinya atau lebih. Lalu pandiran ya kawan, tangguh aja. Tuh, nang orang bakurumun banyak itu nah. Itu kalau berbaris supaya rapi, berapa waktunya diperlukan? Ujar nang orang kafir nang ahli nang baris-baris nih, wah gitu lah was kumulakannya seharian gitu bisa kada kawa rapi gitu menang banyak benar turunnya kawa kan memberisakan itu kayak rapi barisannya tak kawa deh. Ujar ini pengalaman membaris orang sa 500 kan barisakan orang tuh mata atur nama nata enggak ada jadi tantar dulu ujar lapah benar gitu aja tuh benar mempulakan membujurakan barisannya itu aja memang guriak tuh orangnya. Ujar nang orang nampak ahli baris membaris nih, tapi dari ahli baris berbaris dari orang kafir tadi. Ujar kawannya di hati, bukti akan padirmu, kayak Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu baik kan maju imamnya, istau, imamnya lo kan atau sawo, berbagi sawo ke orang aja deh. Lain bahasanya itu sawo, tanya sawo supaku meratakan sab kalian, itu maksudnya kan. Ini nampak cucu datang di salon, mak apa ikan ke salonnya, ya kayak kan, kayak rebondeng, napa gak rebondeng itu, meratakan rambut kayak rambut itu dikujurakan, kayak rata, jadi rebondeng kayak, kayak itu aja kayak, makanya kayak ini kan jadi imam di masjid, biar sampai dah kamat orang, biar kayak aman lah, berdiri kayak aman sudah, pokoknya kanan ke kiri, sapnya di rebondeng lah aja. Sapnya diribondeng lah aja. Mau kamu ke situ lah. Bahasa rambut itu digua kan bahasa sembahyang mau lah cocok. Sapnya diribondeng lah aja. Bingung orang, kenapa sap diribondeng? Kan diberi itu kan diratakan. Ini ada pelang bahasanya kan. Sawu subakum, istawu wa'tadilu itu kan. Nah, itu kan menyuruh supaya. Nah, karena di sunah Nabi panggil tuh. Menyuruh meratakan satu sunah Nabi. Itu kan jadi mungkin ada kawa orangnya nang matur muntungnya berapa suara nah menyuruh kalau itu Nabi menyuruhkan itu menyuruh meratakan sab. Jadi kita nang
kita nang mengerti ini kan bisa lagi menyusun saf, jangan tangan muka jangan tangan belakang dan kalau bisa jangan terlalu renggang. Nah lalu kan setelah diucapi si imam istawu atau sawu sufakom ya imam, langsung padanya mendatangi posisi masing-masing rata langsung Allahu Akbar. Saya kata Allahu Akbar kan rata berarti. Nah baca kawan, makanya sehari yang kamu menyusun tuh rata beratan. Oh mah luar biasa lah kayak ini ke Islam, disiplinnya orang Islam. Musa orang ngatur ada orang ini dah. Orang Islam siapa ngatur tuh? Tuhannya ngatur, agamanya ngatur kayak itu. Harap Islam ini disiplin luar biasa. Akhirnya apa? Masuk Islam kan gara-gara hal itu. Jadi kita lihat banyak punya keistimewaan, cuma kita kadang menyadari bagaimana kesadaran kita dalam beragama kan itu menghasilkan disiplin dalam kita berhidup di dunia gitu. Nah, ada kawan dulu tuh di sana tuh di hulu sana tuh kan disebutkan campuran Islam lawan non Muslim ya, campuran di kota di sana kan di bagian sana Kalteng sana tuh. Jadi berkisahnya Jerbun orang sabelahnya orang Islamnya buas-buasnya, orang Islam tuh bersih-bersihnya, muhanya ceria-ceria. Kenapa? Karena orang Islam itu betamuas minimal 5 kali sehari. Muha ini kada mukareng mana? Sadangnya besuh muha kan? Ternyata ada pengaruh. Banyu wudu itu ada pengaruhnya asalnya lah muha kita. Besuh muha, besuh tangan mana? Lalu bersih. Ini seorang menilai bukan kami aja bikin pinamariget muhanya, pinamariget anggota badan nih kan. Orang Islam dia bersih-bersihnya. Ucapnya orang sabelah itu ucap orang kita. Gara-gara apa? Berwudu 5 kali sehari minimal kan. Nah, itu ngarannya apa? Kebaikan yang kada karasaan. Jadi luar biasa kita nikmatnya jadi orang Islam ini. Jadi secara kehidupan duniawi kita menang, akhirat begini lagi dah. Cuma kadang kita kada menyadari kan kemenangan kita atau kada kita sadari. Sebenarnya orang di luar sana tuh kagum dengan agama yang kita peluk dan kita ikuti ini. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jikalau ulun ya Rasulullah jangan bertakun tadi sembahyang 5 waktu bujur sudah. Nah, oke kita berjemaah kan kita usahakan supaya dapat kualitas yang terbaik. Mudah-mudahan akhirnya khusyuk. Karena pengaruh kita rancak kawan-kawan di sembahyang. Dan ulun puasa Ramadan tunai. Nyata hutang kan dibayari lah. Nyata hutang dibayari ya. Menunggak setahun apa saya bertambah bayari hutangnya bayari badasnya. Kada kau bayari badasnya belum ya. Puasanya barang bayari ulo. Nang nyata wajib puasanya dibayari. Jangan badasnya bayar dulu kadang puasanya dibayari loh, hanya badasnya dibayari juga. Ngarannya fidyah. Nah, amun orang tu dasar kada baharta, dasar kada ada bisi kalabian harta, kan Allah Taala tahu wae, kada berarti bang. Kan bisa orang-orang yang memang punya kelebihan harta lalu puasa hutang sampai berpuluh tahun sehari 10 tahun menunggak habisan puasanya bayar sehari puasanya 9 mut ya kurang pada 9 liter kan itu kalau sehari. Jadi nang dikali itu mutnya badasnya nang dikali per tahun bertambah 1 mut berganda-ganda. Kalau puasanya biar 20 tahun tahun puasa 30 hari tetap ya 30 hari bayarnya. Puasanya dibanyakkan itulah nah beganda itu adalah moodnya hitungan badasnya tadi. Itu pun juga bagi orang yang nyata kita mampu, amun yang kada mampu itu kan bagaimana membayari siapa kawal. Nah, Allah Taala kada memaksakan sesuatu perintah kewajiban kepada hambanya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi nyata lu puasa itu dibayari, amun kita hutang dona ingatakan hutang puasa dibayari. Untung kita ini ada puasa sunat, ada puasa Syawal, kan ada puasa Muharram, ada puasa Arafah, puasa Asyura. Nah itu kan tampul ada kawan nasi Sa'ban, nah biari ada hutang. Dingin-dingin baru hutang aja, ajak biar puasa aja. Bila puasa sunat berhutang, apa mau kada tahu hitungannya aja. Nah, dia agak baru hutang terus tiap kali puasa sunat. Karena syarat yang kedua tadi. Jalan surga di pertama kan sembahyang bujur tuntas nih. Ya puasa pulang bujur juga. Nah, ini kan kada ada kecuali nih, nang sugih, nang miskin, Nah, berarti karena kan ini kewajiban nang 2 macam gini. Amun zakat kan orang lebih hartanya.
Orang berhaji orang mampu, kalau puasa sebanyak tak ada kena berada. Nah itu kan. Kemudian lagi ulun wa ahlaltul halal, ulun manggirinang halal, yakin percaya begini halal. Artinya kadang ubah kalau hukum Tuhan. Wa haramtul haram, dan ulun mengerjakan haram, ulun yakini memang haram, meninggalkan haram, menjauhi haram, meyakini bahwa ini haram. 4 amalannya, walam azid ala dzalika syai'an, tidak lagi ulun tambahi apa-apa, karena memang kondisi sini ini orang kada wajib zakat, kada wajib haji, kondisi sini pribadi inilah. Nah itu pang ya Rasulullah ulun gawina, ulun sendiri ulun pribadi ini kayak pak kada mana bahiri lagi segala sesuatu lain pada nginto dihitung di Nabi kan, dan pas saja keadaannya kan memang kewajiban yang terarah kepadanya gini aja 4 macam aja. Nah adkhulul jannah, pantaslah Allah masuk surga ya Rasulullah, dinilai dari kebiasaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Artinya apa? Masuk surga tanpa singgah di neraka, itu maksudnya lah. Ya kan bisa aja kan masuk surga tapi singgah lalu di neraka, ada. Maksudnya pertanyaan ini, masuk surga tanpa singgah di neraka ya Rasulullah, pantaslah ulun kayak itu. Nah lalu Nabi, na'am, ikam jadi pantas masuk surga tanpa singgah ke neraka. Nah itu pemahamannya. Nah lalu pembahasan daripada para ulama lah, siapa mati dalam keadaan beriman maka orang itu dipastikan masuk surga. Kemudian jikalau ada orang mati dia selamat dari maksiat, artinya nangnya lakukan tuh kada dihukum maksiat. Kenapa? Gara-garanya belum balik anak. Atau orang gila gini kan mulai belum balik gila sudah sampai ke mati. Nah sampai tua satu-satunya tapi gila terus, maka orang gila itu kan kada ada berpahala berdosa gewiannya. Kemudian lagi orang dapat taubat dengan taubat nasuha. 3, maka orang ini tidak akan masuk neraka sama sekali. Nah, jadi kada baca mampir neraka. Jadi orang nampaknya banyak dosa di dunia inilah, kada deh kita tuh ditutup pintu surga ada. Kayak apa kami dosa tuh? Taubat bujur lah Tuhan, bila taubatnya taubat nasuha, habis dosa mati surga aja mau nyuruh juga. Kan kayak apa kan kada ada istilah nang. Suah gini pangja, maka aja haram surga. Masuk neraka haram surga, menyusul surga juga aja kan neraka kada kan. Asa bujur taubatnya taubat nasuha aja habis saja. Ada kan ancaman Nabi lah, siapa jar Nabi ketujuh manguya orang mati maka panduluan masuk neraka. Itu kan ada hadis Nabi itulah, siapa nama nguyai orang lalu bertaubat maka dia pandulian masuk surga. Nah ini kan ada taubatnya loh kan, ada taubatnya lalu dia apa masuk surga juga, ada yang dipunis masuk neraka. Sedikit lah kita bisa kena. Amun kan orang mati telah menggawi dosa besar. Nah orang ini pernah mengerjakan dosa besar, durhaka orang tua itu dosa besar lah, membunuh, merampas, menyuntan, berzina, nah itu dosa besar. Kayak apa gini? Kada bertaubat mati, apakah kita punis neraka? Kada. Kada kita punis neraka. Tetap tasara Allah Taala. Nah, fahuwa tahta masyiatillahi Taala. Tetap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menyerahkan apa nasibnya di negeri akhirat itu ke Allah Taala. Tasara Allah Ta'ala, insya'a afa anhu, bila Allah Ta'ala ini dimaafkan Tuhan, biar dosa besar Tuhan maafi, maka dia sama sekali tidak masuk neraka. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki disiksa, orang itu Allah Ta'ala siksa, masuk neraka. Nah amunnya matinya masih beriman saja, maka dia masuk neraka sekadar dosanya, kemudian Allah Ta'ala keluarkan dan Allah masukkan ke dalam surga hingga tidak kekal di neraka. Siapa saja bila orang itu beriman
maka dia tidak akan kekal di neraka. Walaupun semua maksiat ia kerjakan, pasti ada keluar pada neraka. Apabila orang itu beriman saja kan. Kebalikannya pulang, siapapun bila mati dan keadaan kafir, maka sekali-kali tidak akan bisa masuk surga. Mustahil masuk surga kalau orang mati dalam keadaan kafir atau keadaan beriman, keluar pada Islam, dan kekal di neraka. Walaupun ianya selama hidup ini melakukan kebaikan, semua kebaikan dilakukannya, tapi mati dalam keadaan kafir, keluar pada orang beriman, keluar pada Islam, nah maka ia kekal di neraka. Nah, inilah etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sampaikan, kita sampaikan biar Bapak Ibu yang sekalian, ini semuanya semoga menjadi ilmu yang manfaat serta menjadi sumber atau modal bagi amal saleh yang diridhai Allah Taala, dan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah alaina abwaab rizqi wal khair وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة واغفر لنا ولكم أجمعين ولهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وتعمدنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم منا أنت المقدم وأنت